suhunya tetap, atau ada kemarin kan ada proses ya, ada proses suhu tetap, ada volume tetap, ada tekanan tetap gitu ya. Nah, sekarang dilakukan proses di mana suhunya tetap sehingga kita membuat grafik antara apa? P dan V yang menunjukkan apa? Yang P dan V kan berbalikan ya, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, sebagai hiperbol gitu ya. Nah, coba kamu lihat ini. Ini kalau T1, T2, ini ada TC, ada T3, T4. Berarti kan semakin ke ini ya, semakin ke atas ini suhunya berarti semakin apa? Semakin rendah atau semakin tinggi? Halo? Dari di sini ada T1, T2, T3 sampai T4. Kira-kira T1 lebih kecil atau lebih besar dari T4? Lebih besar. Ya, lebih kecil. T1 lebih kecil dari T4 ya. Semakin ini semakin meningkat. Kenapa? Coba kamu lihat kemarin kan kita punya grafik isotermal kan bentuknya seperti ini ya. Nah, ini sudah dibaca di bawahnya. Pada temperatur tinggi, isoterm sangat mirip dengan gas ideal. Yang mirip dengan gas ideal yang mana? Kan yang ini kan ya. Nah, oke, masih ingat ya. Jadi ini semakin dari T1, T2 sampai T4 itu suhu temperaturnya semakin tinggi. Kenapa kok bisa semakin tinggi? Iya, kalau semakin tinggi kan volumenya semakin besar, berarti jarak antar molekulnya juga semakin besar. Dia apa? Tekanannya rendah. Nah, salah satu yang mencirikan ya kita bisa bersifat gas ideal kalau apa? Suhunya tinggi, tekanannya rendah. Kalau suhu tinggi kan volumenya besar, volume besar berarti apa? Tekanannya rendah kan gitu. Ya, ini ya. Coba kalau semakin ke bawah, ya, semakin ke bawah suhunya semakin rendah. Ini yang T ini ada keterangan TC ini ya. Nah, TC di sini ya. Ada mulai ada belokan gitu kan, tidak hiperbol lagi gitu ya. Tidak hiperbol lagi. Terus pada T2 ada bentuk isotermal, terus ada yang ini tetap bisa diperhatikan nggak kursor saya ini? Ya. Bisa, Bu. Ya, ini tetap ini terus ada seperti ini. Demikian semakin rendah suhunya, ini horizontalnya semakin panjang. Ini adalah data-data eksperimen yang diperoleh dengan apa? Melakukan apa? Melakukan perubahan volume. Caranya bagaimana ini? Ini ya perbesar ini ya. Misalnya di sini ada tabung gitu ya, ada misalnya pada silinder yang di sini ada piston. Pistonnya bisa ditekan kan ya. Berarti kalau pistonnya ditekan ke kanan, berarti volumenya semakin kecil atau semakin besar? Kecil, Bu. Nah, kalau semakin kecil berarti tekanannya Besar. Nah, ya sudah. Jadi ini ceritanya yang atas grafik ini bercerita seperti ini. Ketika volumenya diperkecil, kalau berbeda kan ke kiri kan ya. Nah, ini coba lihat nih. Kalau volumenya diperkecil, maka tekanannya naik kan ya. Oke, sudah sesuai. Nah, ini. Jadi ketika volumenya diperkecil dari V1 sampai V2 ini, dia masih bersifat seperti ini. Masih bersifat seperti ini. Jadi semakin kecil V-nya, P-nya semakin besar. Nah, ketika ditekan terus, misalnya ini ada sini, ditekan terus, kalau ditekan terus, volumenya diperkecil terus, dia apa? Tekanannya tidak berubah. Ya, tekanannya tidak berubah. Nah, diperkecil dari V2 sampai V3 gitu ya. Nah, ini ya nanti akan berbeda untuk tiap gas gitu ya. Ini salah satu contoh gas. Nah, kemudian diperkecil lagi dari V3 ini, dari PT ini, kalau V-nya diperkecil lagi, sedikit perubahan volume tekanannya langsung besar. Bisa membaca grafik ini ya. Yang pertama V-nya diperkecil, V1 menjadi V2, dia masih seperti ini. Ketika V1-nya diperkecil, P-nya meningkat. Tetapi pada titik tertentu, pada volume tertentu, misalnya ini dari V2 sampai V3, diperkecil seperti ini, walaupun volumenya diperkecil, tetapi tekanannya tidak berubah. Nah,
Ketika diperkecil terus, volumenya diperkecil terus. Nah, hanya dari V3 sampai V4. Itu gini, begitu diperkecil sedikit saja, tekanannya sudah berubahnya sangat tinggi kan Bapak ini. Ini dari V3, V4 kan perubahan volumenya kecil. Tapi di sini Bapak, perubahan tekanannya sangat besar ya. Nah, ini. Jadi kalau gas ideal itu seperti ini. Ya, yang nyata-nyata ini, nah, ini kondisi nyata. Ini adalah hasil percobaan. Dan ini dapat dilihat semakin suhunya semakin tinggi, belokannya semakin kecil. Nah, ini belokannya ini, yang ini semakin kecil. Sampai di sini tidak ada belokan. Nah, yang ada titiknya ini disebut suhu apa? Suhu kritis gitu ya. Ketika dia melebihi atau di atas suhu kritis, maka gas tersebut bersifat ideal, sebagai gas ideal. Tetapi ketika di bawah TC, dia sudah bersifat sebagai gas real. Nah, jadi apa? Kalau ini gasnya, dia masuk gas nyata atau gas real juga sangat dipengaruhi oleh temperatur. Tapi kalau misalnya temperatur kamar gitu ya, temperatur kamar ya, nah ini semua. Tapi catatannya adalah ini adalah sifat-sifat gas ya, gas tertentu. Mesti kalau untuk gas berbeda ya TC-nya berbeda. Pada saat kapan TC-nya berbeda? Nah, ini diukur juga untuk gas yang berbeda, TC-nya berbeda, sehingga kapan gas itu bisa bersifat ideal, kapan gas itu bersifat gas nyata juga sangat sangat tergantung pada jenis gasnya gitu ya. Oke, bisa bisa dipahami tanpa ada tulisannya. Ya. Bisa, Bu. Bisa ya. Kalau nanti kalau mula sudah saya tulis di sini. Nah, ini. Yang saya ceritakan tadi sudah saya tulis di belakang ini ya. Oke, tadi saya menjelaskan sekilas saja gitu ya. Oke, tadi kan ini ya yang saya katakan temperatur kritis. Garis mendatar yang ditempatkan gas nyata temperatur rendah semakin menyempit pada temperatur tertinggi. Pada temperatur tertentu daerah datar mengerucut membentuk satu belokan. Kita sebut sebagai temperatur kritis, sudah kan saya jelaskan. Nah, sudah. Sekarang kalau kenapa kok bisa seperti itu gitu ya? Kenapa kok bisa seperti itu? Kok bisa ada yang mendatar, ada kelokan, ada ternyata ini. Nah, ini sifat-sifat yang dimiliki oleh gas nyata yang menyebabkan fenomena tadi itu adalah ini. Pada gas nyata apa? Ini. Gaya tolakan cukup berpengaruh saat molekul-molekul akan saling bertumbukan. Nah, ini. Jadi kalau dia jaraknya dekat ya kan bertumbukan gitu ya, misalnya bertumbukan, kalau bisa bertumbukan berarti apa, jarak antar molekulnya kecil gitu ya. Ketika jarak antar molekulnya kecil, maka gaya yang dominan adalah ini, gaya tolakan atau repulsif ini. Nih, repulsif ini. Nah, ini ke sana ini adalah jarak gitu ya. Ini separation, jadi ini jarak ya. Nah, ketika jarak antar molekul kecil, jarak antar molekulnya itu kecil, maka gaya yang dominan adalah gaya tolakan. Jadi kalau ada maka ini dia yang dominan adalah gaya tolakan. Nah, ketika jaraknya ini sedang ini atau relatif jauh, atau di sini beberapa kali diameter molekul. Jadi jangan diberangkan jauh seperti ini gitu ya. Kalau misalnya molekul ini diameternya kira-kira berapa ya? Ya kira-kira 5 cm gitu ya. Berarti kalau misalnya jauh ya kalau ini 5 cm, molekulnya segini, tapi nggak mungkin kan molekul segini ya. Berarti kalau ini sekitar ya 10 cm lah, 10 atau minimal ya 30 cm. Berarti ini sudah dikatakan jauh gitu ya. Nah, kamu bayangkan kan, kalau molekul kan kecil, kalau molekulnya itu kecil kan diameternya kecil, maka jaraknya juga jangan dibayangkan dalam ordo cm. Misalnya jarak molekulnya 1 mikro, kalau dikatakan jauh ya bisa 10 mikro kan gitu ya. Ketika jaraknya relatif jauh, maka yang dominan ya, yang benar adalah gaya tarik. Jadi di sini. Ini kalau jaraknya, nah kalau dia
di tengah ini. Nah, sekarang nih, kalau pada tekanan rendah, baik gaya tolakan maupun tarikan tidak lagi berpengaruh sehingga molekul bersifat gas ideal. Nah, jadi saling apa? Saling berkaitan ya. Kalau misalnya senjanya dekat berarti apa? Tekanannya tinggi gitu ya. Tekanannya tinggi ya. Tekanannya tinggi. Kalau tekanannya tinggi berarti yang dominan adalah gaya tolak. Ya kamu misalnya bayangkan aja ada yang mendekat-mendekat ditolak saja gitu ya. Nah, kata apa pertahanan diri gitu ya. Nah, ketika menjauh atau kan ketika menjauh berarti tekanannya apa? Sedang gitu ya, jaraknya sedang juga. Maka yang dominan adalah gaya tarik. Nah, ketika sudah jaraknya sangat jauh, berarti tekanannya rendah, maka sudah tidak arti apa? Baik gaya tolak maupun gaya tarik tidak berpengaruh lagi seperti kemarin bahwa itu adalah masuk sifat gas ideal. Jadi hal-hal itulah yang menyebabkan mengapa grafik isoterm tadi ada seperti ini. Nah, itu salah satu penjelasan kaitannya hubungan antara apa? Tekanan dan volume. Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Kita selesai sampai jam berapa ya? 9.30 apa 9.40? 40 ya? 9.40. Oke ya, nanti saya juga 9.40 ada kuliah. Oke. Nah, sudah kita sampai kira-kira salah satu sebab kenapa grafik isotermnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini ada yang namanya faktor pemampatan gitu ya. Nanti kalau rumusnya atau apa? Hari Selasa saja. Nah, ini ada yang namanya faktor pemampatan ini, faktor pemampatan. Yang disebut dengan faktor pemampatan ini adalah apa? Rasio volume molar aktual, berarti apa? Volume aktual itu berarti apa? Yang terukur gitu ya. Nah, volume yang namanya aktual berarti yang terukur. Berarti ini Vm. Nah, atau V gitu ya, atau V dibandingkan terhadap volume molar gas tersebut pada suhu dan tekanan yang sama, gitu ya. Atau mungkin pada saat standar kan pada temperatur berarti temperatur kamar dan tekanan 1 atmosfer gitu ya. Nah, ini jadi secara apa? Secara teori itu, secara teori nih. Nah, kemarin termasuk apa? Termasuk ekstensif apa intensif ini. Nah, kamu lihat lagi Vm. Berarti ini apa? Vm per N, berarti N ini mol gitu ya. Ini M. Yang ini Vm adalah tandanya. Jadi ini nanti kalau kamu baca buku mungkin tanda-tandanya berbeda. Jadi kamu perhatikan keterangannya di sini ya. Keterangannya itu dia apa? Dia volume molar atau hanya volume saja atau ekstensif gitu ya. Jadi kamu lihat di sini. Oke. Nah, kaitannya apa dengan faktor kompresi ini? Faktor kompresi ini nih. Kalau kemarin kita untuk persamaan gas ideal hubungan antara tekanan, volume dan suhu kan apa? PV sama dengan apa? nRT kan ya? Ini jangan bingung. Berarti Vm-nya ini apa? V per N gitu ya. Bisa diganti nih. P sama dengan V per N. N-nya kalau kita pindah ke kanan kan sama saja. PV sama dengan nRT gitu ya. Halo? Iya, Bu. Iya, Ibu. Ya. Iya, Nah, kalau di sini kemarin kita PVNRT, kalau di sini ada Z-nya berarti kalau untuk gas ideal Z-nya sama dengan apa? Halo? 1. Iya, betul. Ya, kira-kira ini berarti faktor kompresinya 1 gitu ya. Berarti kalau faktor kompresinya 1 kira-kira besar atau kecil? Ya maksimum kan? Ya, kompresinya sudah. Kenapa? Karena dia kecil kan tekanannya apa? Tekanan rendah, jadi mudah dikompresi. Berarti kalau mudah dikompresi, Z-nya 1 gitu ya. Oke, pengaruh Z-nya itu bisa dilihat dari grafik ini. Nah, oke.
faktor kompresi. Nah, tergantung lagi-lagi tadi bergantung pada tekanan atau bergantung pada apa? Pengaruh gaya tolakan ataupun gaya tarikannya. Ketika Z-nya sama dengan 1, di sini kamu lihat ya. Ini. Jadi sebenarnya grafiknya ini untuk masing-masing, ini untuk masing-masing kayak saya katakan tadi bahwa sifat gas kan berbeda-beda ya. Ini misalnya contohnya untuk apa saya nggak hafal ini C2H4, CH4 ya, ya paling ini. Nah, kalau NH3 amonia ya. Ya, ini ya. Nanti untuk gas-gas yang berbeda kan mempunyai grafik yang berbeda. Ketika diperbesar ini misalnya contohnya untuk H2 gitu ya ini. Ini untuk H2 seperti ini, untuk CH4 diperbesar seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau tadi kita apa? Antara tekanan dan yang atas tadi. Nah, ini kan antara apa? Jarak dengan energinya ya, potensial energinya. Sekarang kalau yang ini kita antara apa? Tekanan dengan faktor kompresi ini, faktor kompresi ini ya. Ketika Z-nya sama dengan 1, ya. Tadi ini kan Bapak lihat kan, semakin ke sana tekanannya semakin tinggi ya. Ketika tekanannya rendah, ini Z-nya sama dengan 1. Gas ideal. Tadi kan PV sama dengan nRT/Z gitu ya. Nah, supaya berarti kalau kita kemarin PV sama dengan nRT, berarti Z-nya sama dengan 1, seperti katakan tadi. Nah, ketika P-nya diperbesar, ketika P-nya diperbesar, Z-nya apa? Z-nya lebih kecil dari 1. Mana kelihatannya saya Z-nya lebih kecil dari 1 itu? Lebih kecil dari 1 mana? Halo? Bisa nampak Kak, Z lebih kecil dari 1? Bisa menunjukkan ke saya? Yang bagian mana? Kira-kira nampak di gas apa? H2. H2. Lebih kecil dari 1. Sebentar, Bu. Coba perhatikan lagi. Kalau yang tadi yang tolakan yang mana? Atau yang tarikan yang mana? Kalau sedang tadi apa? Kalau yang sedang kan gaya tarikan kan ya? Yang dominan kan ya? Nah, kan ya di sini kan ya. Nah, berarti gas apa? Contohnya di sini adalah CH4. C2H4. Ini kan Z-nya lebih kecil dari 1. Nah, iya. Ya, pada tekanan apa? Sedang kan? Pada tekanan sedang ini kan grafik apa? Yang dominan kan tarikan di sini ya. Nah, Iya. oh, ini kan saya nggak lihat nggak seberapa kelihatan tulisannya. Ya, ini kan tarikan ya. Nah, sekarang kamu lihat mana Z yang lebih besar 1. Nah, coba kamu lihat ini tekanannya yang besar, tekanan yang besar, tekanan yang besar. Berarti tekanan yang besar jaraknya apa? Jaraknya kecil. Berarti yang dominan apa? Ini kan grafik tolakan kan di sini ya. Nah, ini coba kamu lihat ini kalau Z-nya 1, Z lebih besar dari 1 kan ini ke atas ya. Nah, pada tekanan besar ini dia bersifat apa? Yang dominan adalah tolakannya ini. Oke. Nah, tinggi terikat gaya tolakan yang dominan. Oke. Jadi untuk termodinamika mulai apa ya? Karena ini percobaan bersifat eksperimen, kamu harus pinter-pinter membaca grafik gitu ya. Pengertiannya banyak seperti ini. Oke, bisa dipahami ini? Kaitannya tadi antara tolakan, antara tarikan dengan dihubungkan dengan Z atau faktor kompresi ini ya. Ini teori mikroskopisnya gitu ya. Oke? Iya. Ya. Nah, sekarang berarti kalau kita tadi itu kalau real gasnya nyata, berarti kira-kira kan ada faktor Z-nya kan ya? Nah, faktor Z-nya berapa kan itu ya? Faktor Z-nya berapa? Bagaimana faktor Z-nya ini? Nah, sehingga
secara umum persamaan gas real atau gas nyata itu bentuknya kalau pendek ini Z ini ya. Nah, bisa dinyatakan seperti ini. Namanya persamaan virial. Jadi ini PVM atau PV di sini ada N-nya gitu ya. Ini plus ini dalam kurung 1 B aksen P, C aksen ada panjangnya ini, ada tambahan panjangnya ini. Tambahan panjangnya ini. Tambahan panjangnya ini ya. Jadi kalau dia dipotong sampai di sini, dipotong sampai 1 dia gas ideal. Tapi kalau gas nyata ada tambahan apa suku-suku ini ya, suku-suku ini. Bisa dinyatakan seperti ini ya. Bisa dinyatakan seperti ini B aksen pada ini pada tekanan tetap gitu ya. B aksen P bukan tekanan tetap ini P ya. Atau bisa dinyatakan dengan ini. Seperti ini. Nah. Terus B-nya ini apa? B, C ini sebagai koefisien virial. Dan besarnya apa? Bergantung suhu dan apa? Ditentukan oleh pengukuran atau gas yang diukur kan gitu ya. Nih. Jadi nanti B dan C-nya akan berbeda untuk tiap gas. Ada nggak saya di sini tabel di belakang ya? Apa nggak saya sertakan? Oh, enggak ada. Yang besok akan saya sertakan nilai B dan C-nya itu akan berbeda untuk tiap gas. Nah, sudah. Ini adalah persamaan sederhana gitu ya, persamaan sederhananya. Nah, bahwa ada koefisien tambahan, untuk gas nyata. Ini ada B dan C, B, C dan seterusnya itu tadi sangat ditentukan oleh suhu dan jenis gas. Oke, bisa dipahami? Nah, saya pikir masih sangat sederhana. Nah, ini salah satu contohnya. Salah satu contoh persamaan apa? Persamaan gas nyata. Kamu sudah sangat ingat sekali, sangat mudah-mudahan nggak lupa, nek lupa tak petak gitu ya. Ya, kalau lupa bukaan lagi gitu ya. Salah satu contoh persamaan gas nyata adalah persamaan gas van der Waals ya. Oke, van der Waals bisa dinyatakan ini di buku-buku tertentu pakai ini PV sama dengan nRT V. Nanti diubah ke kiri pun nanti akan sama dengan ke arah sederhana bentuk virial gitu ya, virial. Nih salah satu bentuknya bisa dinyatakan dengan ini atau bisa seperti ini ya. Nah, ya ini ya sudah, ini kalau misalnya ini V bisa, kalau V ya ini kan kalau misalnya ini V di sini VM, jangan bingung antara V dan VM gitu ya, tergantung konteksnya gitu. Kalau di sini masih mengandung N ya sudah ini V saja, kalau tidak mengandung N berarti ada VM-nya. Ini salah satu contoh bentuk persamaan gas real yang diusulkan oleh van der Waals ini. Oke. Nah, ini berarti ada apa? Ada tambahan ini. Nah, apa bayangpun ini? Bayangkan. Nah, ketika kalau tadi kan gas berlaku sebagai gas ideal gitu ya. Kalau berlaku gas ideal berarti apa? Tekanannya rendah. Kalau tekanannya rendah bisa diasumsikan atau bisa dikatakan secara teori gitu ya, bahwa apa? Kalau volumenya besar gitu ya, tekanannya rendah, berarti volumenya besar. Kalau volumenya besar, dapat dilihat di sini. Kalau volumenya di sini besar, berarti faktor yang ini yang dominan apa? Yang V atau NB? V, Bu. V ya. Ya, berarti kalau di sini dominan adalah, maka tekanannya kecil, V-nya besar, berarti dominan ini. Kalau dominan ini, nah, kalau V-nya besar, ini juga suatu nilai dibagi V yang besar, kira-kira bisa diabaikan atau tidak? Bisa, Bu. Bisa. Sehingga kalau V-nya besar, ini bisa diabaikan. Faktor ini yang V di sini V yang dominan, maka kembali lagi menjadi apa? Persamaan gas ideal. Ya, betul. Ya.
Oke, bisa gitu. Jadi sebenarnya gas ideal itu adalah persamaan gas yang sangat apa ya, sederhana kan gitu ya. Pendekatan yang sangat sederhana. Oke. Nah, sekarang bisa bandingkan ya, kata-kata kan kita baca sendiri ya. Saya cerita di grafiknya saja biar nanti ya ini. Nah, perbandingan ini. Nah, kalau tadi kan kita seperti ini ya. Nah, kita seperti ini bahwa secara eksperimen kita peroleh seperti ini. Ketika apa? Ketika si Van der Waals ini menyatakan dengan persamaan ini, nah, ternyata ketika dihubungkan dengan grafik, ya, di plot antara P dan P, ada seperti ini, ya. Yang pertama yang ini kalau gas ideal ini pada suhu kritisnya ini ya. Coba kamu perhatikan yang di sini T2 ini. Berarti apa? Dia tidak lurus gitu ya. Tidak lurus. Tetapi pada saat kondisi di sini betul, kondisi di sini betul kan gitu ya. Nah, ini berarti ada apa? Ada ada ketidakmiripan gitu ya, ada ketidakmiripan atau ketidaksesuaian. Tapi kan sudah berarti di sini kan, nah ini di sini ada sesuatu nggak persis gitu ya, nggak persis. Yang namanya teori sama eksperimen kan nggak persis-persis amat, tapi polanya seperti ini. Nah, sehingga banyak yang mengusulkan bagaimana mendekati persamaan ini, mendekati bagaimana menunjukkan ini. Yang jelas bahwa di sini oh ya sudah betul, di sini betul. Nah, oleh sebab itu banyak sekali apa yang mengusulkan gitu ya, yang mengusulkan bagaimana bentuk persamaan gas real. Nih, ini ditanya ini. Nih, sehingga ada apa? Ada persamaan keadaan yang diusulkan oleh berbagai peneliti. Nah, ini sudah ceritanya di sini kurang 5 menit. Nih, beberapa persamaan sudah di-list di tabel di bawah nanti ya itu. Tapi dari persamaan-persamaan yang diusulkan oleh beberapa peneliti itu yang mendekati atau yang memiliki akurasi yang tinggi adalah ini si Betty sama Bigman ini. Jadi ini yang paling dari sekian banyak persamaan keadaan yang sejati yang diusulkan oleh ilmuwan itu yang mempunyai akurasi tinggi itu si Betty Bigman ini. Ya. Ini macam-macamnya. Jadi yang ini ada yang namanya differential ini equation differential ini bentuknya seperti ini. Ada yang menyatakan bentuknya seperti ini gitu ya. Ada yang menyatakan. Jadi ini contoh-contoh gitu ya. Contoh apa? Bukan contoh-contoh ya, persamaan gas nyata yang diajukan oleh beberapa ilmuwan ini. Nah, sekarang kamu tahu berarti yang saat ini kemarin kan tahunya Van der Waals gitu ya. Ternyata Van der Waals itu bukan satu-satunya persamaan gas sejati. Ada yang lainnya. Tapi yang paling umum digunakan ini general virial equation yang tadi saya jelaskan pertama adalah persamaan virial. Gitu. Tadi yang akurasi tinggi mana? Yang ini. Yang apa? Betty Bigman ini bentuknya ini. Nah, kalau bentuknya si Betty ini seperti ini bentuk eksplisitnya. Nah, bentuk eksplisitnya si Betty ini bisa diubah ke dalam bentuk virial ini, Nah, ini bentuknya seperti ini. Berarti ada B-nya tadi kan ada B-nya. Ada B-nya atau di sini disebut itu sama beta. Ya. Jadi persamaan-persamaan yang dinyatakan dan diungkapkan atau disampaikan oleh si Detrisier ini atau oleh Berthelot ini gitu ya. Ini itu nanti semuanya bisa diubah ke dalam bentuk persamaan virial gitu. Sama virial ini ya. Nah, itu ceritanya
Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Jadi nanti kamu pelajari. Nah, salah satu tadi kan bentuk persamaan gas sejati. Gas sejati ini kan gas persamaan Van der Waals ya, persamaan gas Van der Waals. Persamaan gas Van der Waals ini bisa diubah ke dalam bentuk persamaan virial seperti ini. Caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana? Ini mungkin yang fisika dasar sudah tahu. Jadi saya ini menambahkan konsepnya bagaimana logika berpikirnya. Sebenarnya Van der Waals itu tidak satu-satunya, tapi persamaan Van der Waals juga bisa dibentuk dalam persamaan virial gitu ya. Nah, ini kamu ikuti bahwa persamaan Van der Waals ini. Nah, ini bisa diubah ditulis menjadi ini kan gitu ya. Menjadi ini nanti baca lagi loh ya. Ini saya cepet-cepetan. Oke, nih. Setelah bentuknya seperti ini, kita punya Gareth Taylor ini. Tinggal yang diganti mana? 1 plus X pangkat N ini kira-kira yang diganti mana? Yang dideretkan yang mana? Dari persamaan Van der Waals ini yang dideretkan yang mana? Halo? Yang ini kan? 1 min N B per V pangkat berapa? Min 1 ya apa tidak? Iya, Bu. Ya, berarti yang ini yang dideretkan. Jadi nanti kamu ini jangan tiba-tiba ya. Jadi kamu harus tahu dulu ini kamu deretkan 1 min NB per V pangkat min 1 kan persis di sini. Tapi kan tandanya minus, ini tandanya positif. Jadi ikuti aja. Kalau plus ya nanti tadi minus gitu ya. Nah, ini pangkatnya min 1. N-nya berarti min 1. Nanti kamu deretkan. Setelah dideretkan, dimasukkan lagi ke sini. Gitu. Dimasukkan lagi ke sini, nanti akan diperoleh persamaan virial ini. Sudah kan? Mengandung BB ini ya. Nah, atau setelah ini. Nah, bentuknya akan diperoleh bentuk akhirnya seperti ini. Nah, kalau disamakan dengan virial tadi, berarti yang ini adalah AT, A-nya, di sini adalah B-nya. Oke, di sini B-nya. Nah, setelah B-nya, nah, yang menarik di sini ada apa? Yang disebut dengan suhu boiler. Ya. Jadi ini persamaan virialnya ya. Nanti bentuknya persamaan virial seperti ini. Persamaan akhirnya ada mengandung A, ada mengandung B. Nah, yang menarik di sini ada yang disebut dengan definisi suhu boiler. Suhu boiler itu apa? Ini di sini kan sebagai ketika AT-nya atau A-nya virial di sini tadi kan bentuk umumnya ini kan ya. Ini kan ya. Nah, ini kan AT-nya, ini N per V-nya. Kamu kan bandingkan kan persis kan ya? Nah, berarti di sini ada N per V, ini ada sebenarnya kan virial umumnya kan AT. Berarti AT-nya adalah berbentuk ini B min A per KT. Nah, di sini suhu boiler didefinisikan kapan? Pada saat AT-nya sama dengan 0. Ketika AT-nya ini sama dengan 0, maka kita bisa menentukan yang namanya TB atau suhu boiler. Sudah, berarti ini kan dibalik aja ya 0 sehingga apa? TB-nya ini ke sana tinggal apa? TB sama dengan apa? A per KB. B-nya ini indeks ya. Oh ini KB-nya nih per KB ini. Pindah ke sana, kamu pindahkan jadi ini pindah ruas aja. Oke, ini terakhir. Mudah-mudahan bisa difahami, kita kuliah 1 SKS ini agak maraton ya. Nanti kamu baca lagi. Halo? Ya. Enggak, Bu. Oke, ya, kamu ada kuliah yang lain dah. Oke. Ya. Sudah, karena kita 1 SKS ya, saya juga jam keempat ini ada kuliah, ini sudah jam 41. Nanti diingatkan ya jam 11 akan saya apa? Siapa salah satu ya. Ya, kalau nanti saya masih pernah kuliah jam 11 saya longgar, akan saya apa? Saya anukan di aula. Jadi aula di hebat. Oke. Terima kasih. Kuliah kita akhiri di sini dulu. Kita ketemu lagi hari Selasa, sudah offline ya? Iya. Oke, selamat belajar.